Pada tahun 1950-an Masehi, di salah satu fakultas di negeri Arab, ada seorang mahasiswa yang berdiri sambil memegang jam tangannya yang sedang ia amati. Ia berkata dengan nada keras, "Jika Allah memang benar-benar ada, pastilah dapat mematikan aku setelah berlalu 1 jam dari sekarang." Sungguh fenomena yang ganjil yang juga disaksikan oleh banyak mahasiswa dan para dosen. Detik demi detik berlalu. Setelah 1 jam lewat, si mahasiswa tersebut maju dengan sombong dan penuh tantangan. Dia berkata kepada teman-temannya, "Tahukah kalian, sekiranya Allah memang ada, pastilah dapat mematikan aku." Para mahasiswa berhamburan pulang, di antara mereka ada yang dibisiki setan, sehingga membenarkan mahasiswa itu. Ada juga yang mengatakan, sesungguhnya Allah menunda ajalnya karena suatu hikmah. Ada juga yang geleng-geleng kepala sambil mengejeknya. Adapun si pemuda tersebut, maka ia pulang ke rumah dengan gembiranya. Dia keluar dari kampus dengan kesombongannya, seolah dia menetapkan dengan dalil akalnya yang belum pernah ditemui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, dan seseorang diciptakan sia-sia, tidak memiliki Tuhan dan tidak ada hari pembalasan. Pemuda tersebut tiba di rumah. Ibunya sudah menyiapkan untuknya makan siang. Sementara ayahnya sudah menunggunya untuk menyantap makanan. Dengan segera si pemuda tersebut masuk ke kamar mandi, ia berdiri di depan tempat cuci muka. Lalu mencuci muka dan kedua tangannya, kemudian mengelapkannya dengan sapu tangan. Setelah itu, tiba-tiba dia tergeletak di atas lantai dalam keadaan mati tak bergerak. Ya, dia mati karena terjatuh. Dan setelah diautopsi, dokter menyimpulkan bahwa kematiannya disebabkan oleh air yang masuk ke lubang telinganya. Dr. Abdur Razak Naufal rahimahullah mengomentari peristiwa tersebut. Ia katakan, Allah tidak segan-segan mematikannya, sebagaimana matinya keledai. Karena menurut penelitian yang terkenal, bahwasannya keledai dan kuda, jika salah satu telinganya kemasukan air, seketika itu juga ia akan mati. Kisah ini sering diceritakan oleh ulama-ulama Arab. Sahabat, apa yang dilakukan pemuda tersebut tentu membuat Allah murka kepadanya. Sehingga dia mati dengan cara yang hina. Pembuktian keberadaan Allah tidak dengan cara seperti itu. Tapi Allah memerintahkan kita untuk mengamati alam semesta, merenunginya, bahwa semua yang ada di alam ini tidak hadir dengan sendirinya. Melainkan dari sebuah penciptaan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah yang Maha Pencipta. Sahabat, cukuplah Al-Quran sebagai bukti tentang keberadaan Allah. Allah itu ada sebelum kata ada diciptakan. Karenanya dalam kalimat persaksian, kita mengucapkan kata peniadaan, atau ketidakadaan, bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah tidak berhak diuji oleh para hambanya. Tapi Allah Ta'ala yang menguji hambanya. Kisah mahasiswa tadi, menunjukkan bahwa dia menguji Allah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala, dan memohon ampun kepadanya dari sifat takabur yang bisa mendatangkan murkanya. Ada satu kisah yang pernah dialami Nabi Isa alaihissalam dengan iblis. Dan Nabi Allah Isa menjawab iblis dengan jawab yang sangat baik. Kami akan membacakannya untuk Anda. Suatu ketika iblis mendatangi Nabi Isa, kemudian dia berkata, "Wahai Isa, bukankah kamu yang mengatakan bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan atau ditetapkan?" Nabi Isa menjawab, "Ya benar." Iblis kemudian memberikan tantangan kepada Nabi Isa. Iblis berkata, "Kalau begitu wahai Isa, lompatlah dari gunung itu ke dalam juram, kemudian katakan bahwa itu adalah koda sesuatu yang telah ditetapkan atau ditakdirkan." Maka Nabi Isa pun menjawab, "Celakalah engkau wahai iblis, Allah Ta'ala yang berhak menguji hamba-hambanya, bukan hamba yang menguji Rabb-nya." Demikian yang seharusnya terjadi. Kita adalah hamba, bagaimana mungkin, kita yang menguji Zat yang telah menciptakan kita dan memberikan segala kenikmatan. Mari kita tutup kisah ini dengan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.